Selamat pagi Bapak Ibu dan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah hari Minggu. Sebelum kita masuk pada ibadah pada pagi hari ini, akan saya bacakan berita gereja Minggu tanggal 24 Agustus tahun 2025. Romawi pertama undangan. Pertama, Posyandu Lansia atau Adi Yosua pada hari Senin tanggal 25 Agustus tahun 2025 pukul 15 di Pepantan Geraha Manunggal. Kedua, Persekutuan Doa Kamis sore pada tanggal 28 Agustus tahun 2025 pukul 18 di Pepantan Geraha Manunggal. 3. Persekutuan akhir bulan Witara Gabata pada hari Kamis tanggal 28 Agustus tahun 2025 pukul 18 di Gereja Induk Purwodiningrat. Romawi kedua, agenda kegiatan bulan kebangsaan tahun 2025. 1. Pelayanan ibadah Minggu tanggal 3, tanggal 10, tanggal 17 dan tanggal 24 maupun tanggal 31 Agustus tahun 2025 dilayani dengan liturgi bulan kebangsaan dan materi dari khotbah jangkep. 2. Persekutuan doa hari Senin sampai Selasa pada tanggal 25 sampai tanggal 26 Agustus tahun 2025 di Gereja Induk dan di Pepantan Geraha Manunggal hari Selasa sampai hari Rabu pada tanggal 26 sampai tanggal 27 Agustus tahun 2025 pukul 18. Adapun di Pepantan Losari pada hari Selasa tanggal 26 Agustus tahun 2025 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. 3. Sarasehan sentral dengan tema mempraktikkan iman yang berdampak akan dilayani pada hari Jumat tanggal 29 Agustus tahun 2025 pukul 19 sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Gereja Induk Purwodiningrat. Romawi ketiga, usaha dana Komisi Remaja Pemuda. 1. Pengumpulan minyak jelantah dan barang bekas seperti kertas, kardus, botol dan lainnya masih dilayani. Kepada warga jemaat yang berkenan memberikan dapat menghubungi Saudari Evelyn untuk wilayah utara, Saudari Devista untuk wilayah tengah, atau Saudara Hanaya untuk wilayah selatan. Dan waktu pengumpulan barang-barang tersebut dilayani pada hari Sabtu dan Minggu. 2. Pembuatan kaos celengan, saya ulangi, pembuatan kaos dengan harga 75.000 open pre-order tanggal 12 Agustus tahun 2025 dan close order tanggal 25 Agustus tahun 2025. Untuk pemesanan dapat menghubungi Saudara Mikael Geraldino. Kaos ready tanggal 30 Agustus tahun 2025. Romawi keempat, lowongan pekerjaan. SMK atau STM Kristen 2 Surakarta membutuhkan tenaga pengajar kewirausahaan, pengajar teknik mesin, dan tenaga kebersihan. Pada warga jemaat yang berminat dapat membaca keterangan lebih lengkap di kantor gereja. Lamaran diterima paling lambat tanggal 1 September tahun 2025. Yang menghantarkan khotbah pada pagi hari ini yaitu Bapak Safa Burinda Karyana, organisnya Ibu Rini, song leader Ibu Widi Asmara dan Mbak Alia, lektor 1 Mbak Mita dan Mbak Anggita. Demikian berita gereja pada Minggu pagi hari ini.
Jemaat dimohon bisa membangun suasana khidmat dalam ibadah. Terima kasih. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, saat ini kita dipersatukan oleh Tuhan dalam peribadatan hari Minggu. Karena kasih-Nya kita dipertemukan. Kasih Allah juga yang membawa bangsa kita memperoleh kemerdekaan. Maka mari kita angkat hati kita untuk memuliakan Tuhan dengan sukacita kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 4 bait pertama. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyi dahulu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai ibadah ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kasih menjadi hal penting untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berintegritas. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang memperhatikan rakyatnya yang lemah dan tertindas. Kita sebagai warga gereja dan warga negara yang baik juga dipanggil untuk menyatakan kasih. Untuk itu, mari kita mendalami tema ibadah hari ini, yaitu kasih yang terutama. Sehingga hidup kita semakin berguna bagi kehidupan bangsa dan negara. Mari kita angkat pujian, mulia, mulia namanya. Mulia
Saudara-saudara, kadangkala kita sering salah mengartikan sebuah peraturan. Peraturan dibuat agar hak-hak manusia ditegakkan. Namun yang terjadi, seringkali kita mengabaikan sisi kemanusiaannya. Kemanusiaan yang beradab dikesampingkan, sedang yang diutamakan adalah kepentingan golongan dan agama. Untuk itu, mari kita mengakui itu semua sebagai bentuk dosa kita. Sebab kita telah melanggar hukum kasih yang tertulis dalam Injil Matius 22 ayat 37-40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan sepenuh hati mari kita mengakui kelemahan dan dosa kita dengan mengangkat pujian penyesalan PKJ 37 bait 1 dan 2. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Dengan bangkit berdiri kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan senantiasa memelihara hidup kita meskipun kita selalu terjatuh dalam kesalahan dan dosa. Ia mengangkat dan menggandeng kita. Orang-orang yang mau bertobat, mengakui kesalahannya, dan berserah kepadanya. Mari kita berdiri dengan sukacita, kita terima berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 25, ayat 8-10 yang demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Masih dalam sikap berdiri, mari kita menyanyikan pujian PKJ 203 bait 1 dan 2, Ada Damai Sejahtera Allah. Ada
dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan menyiapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Allah yang memelihara hidup kami, yang selalu menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kami. Allah yang selalu ingin supaya kami mendengarkan suara-Nya. Allah yang ingin kami selalu menyatakan kebaikan, menyatakan kasih kepada sesama. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menguasai hati kami, kiranya Roh-Mu yang kudus boleh membuat kami mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dan menguatkan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Kiranya Allah boleh berfirman kepada kami dan kami siap mendengarkan. Sucikan kami Tuhan, supaya kami layak untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus, kami siap mendengarkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yesaya 58 ayat 9b sampai 14. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dan milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Marilah firman Tuhan kita tanggapi dengan membaca bersautan melalui kitab Mazmur 103 ayat 1 sampai 8. Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai 8. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Bacaan kedua terambil dari Ibrani 12 ayat 18 sampai dengan 29. Tanggung jawab yang berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala,
kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu. Sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi Aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan. Jadi karena itu kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan Injil terambil dari Injil Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Injil Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan itu yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham." Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, juga saudara-saudara. Adakah hari ini yang sedang tidak bisa berbahagia? Apakah semuanya bahagia? Buktinya apa coba? Ketika kita mengatakan kita bahagia itu buktinya apa coba? Atau malah ada yang sedang marah hari ini. Tadi di belakang kita sempat berbicara dengan beberapa saudara-saudara gitu ya. Hari-hari ini itu tensi tinggi itu sedang merajalela. Tidak hanya secara fisik, di tensi pakai alat tensimeter, tensinya ketahuan 170, bawahnya 100 misalkan gitu. Tetapi tensi di dalam masyarakat itu sekarang itu ya lagi tinggi. Kalau yang melihat TV kemudian DPR menari-nari di gedung DPR itu, kalau ada orang menari itu kan harusnya kita berbahagia ya Bapak Ibu ya. Tapi enggak. Kita ikut marah gitu-gituan gitu. Kalau emosinya tinggi mungkin itu TV-nya dibalang sama sandal gitu ya. Kenapa sih kok kita marah gitu? Tema hari ini itu sangat surgawi sekali gitu ya. Bahwa kasih yang terutama. Kasih yang terutama. Tetapi pembukaannya saya bilang tentang kemarahan. Pada beberapa waktu yang lalu di Pati terjadi peristiwa demo besar-besaran karena kenaikan PBB sekitar 250% ya, 250% gitu. Demo, wah ramai sekali gitu. Bahkan di Cirebon itu sampai 1000%, di Jombang itu sampai 1250%. Dan masyarakat yang baca berita itu ikut marah. Kenapa ini? Atau Bapak Ibu ada yang kena prank pemerintah, kena prank PPATK, rekeningnya keblokir? Ada? Puji Tuhan kalau nggak ada. Teman saya ada yang keblokir dan karena berita yang tidak benar harus bayar, ternyata tidak. Ternyata kalau mau mengaktifkan harus melakukan transaksi, minimal itu 100.000. Tetapi itu masuk ke rekening, bukan untuk bayar, tetapi untuk mengaktifkan rekening. Tapi sebenarnya itu bukan masalah yang penting. Tetapi yang menjadi masalah adalah sekarang itu masyarakat dan mungkin orang Kristen termasuk enggak ya? Semoga tidak. Bapak Ibu dan Saudara itu penuh keceriaan, semuanya bisa diatasi karena ada Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Nah, puji Tuhan. Kalau amin berarti sudah selesai ini. Karena sudah tidak usah diberitakan lagi, Bapak Ibu sudah bisa mengaplikasikan kasih Tuhan. Di Alkitab kita Lukas 13 ayat 10 sampai 17 itu ada hal yang sangat menarik. Tapi Bapak Ibu ada yang punya Alkitab terjemahan baru seri 2? Tidak ada ya? Saya bacakan cuplikannya saja, saya juga belum punya soalnya. Itu adalah kalimat ayat 14. Tetapi kepala rumah ibadat gusar kepada Yesus. Tetapi yang terjemahan kedua itu bunyinya, tetapi kepala rumah ibadat marah karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kalau ada orang sakit kemudian disembuhkan, kira-kira harusnya kan kita bersuka cita ya. Bapak Ibu, apakah ini kalau kita contohkan di gereja kita, pada suatu kali ada anak-anak sekolah minggu mau mengisi ibadah minggu. Kemudian anak sekolah minggu itu
dibawa masuk sama guru sekolah minggu, kemudian duduk di barisan depan. Kemudian 10 menit pertama aman. Kemudian 10 menit berikutnya gereja itu menjadi seperti taman bermain. Kenapa? Karena anak-anak itu pada ribut, teriak-teriak, ada yang nangis, ada yang lari-lari, gereja menjadi seperti taman bermain. Kira-kira Bapak Ibu itu bagian yang marah melihat keramaian itu, atau bagian yang ikut bersukacita, atau waduh diam semua diam, terus usul besok nggak usah ikut sekolah ke gereja lagi. Kira-kira seperti apa? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya membayangkan waktu itu Tuhan mungkin KKR pertama kali mungkin itu terjadi ya saat itu ya mungkin ya. Jadi Tuhan Yesus mengajar di Bait Allah. Kemudian Tuhan Yesus, kalau sekarang kan pendetanya bilang, saya merasa Roh Kudus berbicara sama saya, ada seorang yang sakit, kemudian akan kita doakan, kemudian disembuhkan oleh Tuhan. Tapi waktu itu tidak seperti itu. Tuhan Yesus langsung memanggil ibu itu, kemudian disampaikan, kamu telah sembuh. Kamu telah sembuh. Ini inisiatif Tuhan, inisiatif Yesus. Ibu itu mungkin saat itu tidak bilang, kalau orang KKR itu kan ada yang bilang, siapa yang ingin disembuhkan, siapa yang ingin dipulihkan, dan seterusnya. Tetapi Tuhan Yesus tidak, langsung Tuhan Yesus tahu, karena dia adalah Tuhan, sehingga dia panggil, kemudian dia sembuhkan. Di ayat itu, bunyinya, ia meletak, hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kalimat yang dipakai oleh terjemahan baru itu bukan menyembuhkan, tetapi melepaskan. Melepaskan itu artinya berarti dia terikat, kemudian talinya atau borgolnya misalkan itu dibuka, sehingga dia bebas lagi. Ketika dia bebas, itu mungkin sepadan dengan kata-kata Tuhan Yesus berikutnya ketika dia bilang bahwa, hai orang-orang munafik, bukankah kamu akan melepaskan domba-dombanya. Jadi aturan di Yahudi saat itu, pada hari Sabat, tidak boleh melepaskan hewannya untuk makan ke tempat padang rumput misalkan gitu. Atau dia berjalan berapa ratus meter, atau dia mengangkat beban seberat di atas 20 kilo berapa meter gitu, tidak diperbolehkan. Termasuk ketika Tuhan Yesus menyembuhkan, dianggap Tuhan Yesus melanggar hukum Taurat. Karena menyembuhkan, melakukan pekerjaan penyembuhan. Sehingga melakukan pekerjaan itu dilarang di hari Sabat. Sehingga itu termasuk pelanggaran hari Sabat. Kan bisa Senin sampai Setu, kenapa kamu harus ngambil, bukan Senin sampai Setu ya, Minggu sampai Jumat, kenapa kamu harus mengambil hari Sabat untuk menyembuhkan? Tapi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus ini, saya kalau melihat itu IQ-nya mungkin di atas 180 gitu ya, begitu bijaksananya, pandai, sangat pintar sekali, sehingga beliau tahu apa yang harus dijawab kepada orang-orang di mana orang-orang penguasa, istilahnya penguasa tempat ibadah itu. Dia bilang, Tuhan Yesus mengatakan, bukankah kamu tetap melepaskan dombamu atau sapimu atau lembumu untuk minum? Sehari nggak makan nggak apa-apa, tetapi kalau sehari nggak minum mungkin dombanya akan mati. Makanya diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan itu. Apa menurut Tuhan Yesus bilang, bukankah perempuan bongkok ini lebih penting daripada
hewan ternakmu. Karena dia adalah keturunan Abraham. Itu kata Tuhan Yesus. Itu yang membuat para lawannya itu kemudian tertunduk dan malu, dan mereka pergi karena mereka tidak bisa membalas apa kata-kata Tuhan Yesus itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada masa-masa yang sekarang ini, suasana kehidupan kita di dalam kehidupan sehari-hari itu orang cenderung lebih egois, lebih mementingkan kepentingannya sendiri atau kepentingan kelompok. Kita ambil contoh tadi DPR tadi, dia membuat peraturan bahwa uang pengganti untuk perumahan itu sebesar 50 juta. Kalau orang Solo gitu ya, nyewa rumah sebulan berapa? Paling mahal itu 30 juta lah gitu ya. Mungkin kalau di Jakarta beda ya, tapi setahun, bukan sebulan. Tapi kalau di Jakarta saya enggak tahu gitu ya. Tetapi itu membuat kita yang uang 50 juta itu kan besar sekali ya. Hanya untuk seperti itu, tetapi itu bukan, tapi itu perlu yang membuat kita harus melihatnya adalah gini, apakah ketika mereka memutuskan itu demi kepentingan orang banyak atau kepentingan diri kita sendiri? Sebenarnya yang paling penting adalah alasannya atau motivasinya di dalam diri kita. Apapun yang kita kerjakan saat ini, yang paling penting adalah motivasinya. Menurut Bapak Ibu, marah boleh enggak? Marah boleh enggak? Boleh. Tetapi peringatan Tuhan Yesus berkata, kemarahanmu tidak mengerjakan hal yang baik, maka enggak usah marah. Kecuali kemarahan kita membuat sesuatu menjadi baik. Karena kalau kita marah, biasanya apa yang keluar dari mulut kita, itu adalah kata-kata yang menyakitkan. Anak-anak sekolah minggu itu sejak kecil diajar untuk melakukan kasih. Salah satunya adalah tidak marah gitu ya. Karena marah itu melampiaskan ego kita. Jadi sebenarnya itu marah itu melampiaskan ego kita. Tetapi kalau Tuhan Yesus beda ya. Nanti mungkin lain waktu ada pendeta yang akan bahas itu gitu ya. Kemarahan yang muncul gitu ya. Lagunya KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak boleh marah-marah. Sayang kepada kawan seperti kasih Yesus. Dengan mengingat lagu itu saja kita sudah salah satu melakukan, mempraktek, nyatakan kasih. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ini bagi yang suami istri, ada sebuah ayat yang menjadi kesenangan bapak-bapak. Kalau sudah pernah membacanya. Ayatnya dari Amsal 21 ayat 19. Amsal 21 ayat 19. Bapak-bapak langsung bilang dalam hati nanti amin gitu ya. Ayatnya begini, yang ibu-ibu jangan marah dulu ya. Lebih baik bagi laki-laki tinggal di padang gurun daripada bersama dengan istri yang suka bertengkar dan pemarah. Bapak-bapak, amin. Jadi ayat-ayat Alkitab itu ada hal-hal yang tertentu yang membuat kehidupan kita itu kalau kita baca itu akan menjadi sesuatu yang baik. Kenapa kok ini marah diwujudkan di dalam istri pemarah gitu? Padahal kan suami pemarah banyak ya, ibu-ibu ya. Ya,
Enggak, enggak. Tetapi memang yang nulis Alkitab itu, yang nulis Amsal ini memang laki-laki, jadi ya maaf gitu ya, sehingga munculnya seperti itu. Tetapi sebenarnya bukan itu yang disampaikan, tetapi bahwa kalau pemarah dan suka bertengkar itu, daripada hidup bersama dengan orang yang pemarah dan suka bertengkar itu, maka lebih baik hidup di gurun sendirian maksudnya. Tetapi bukan artinya terus kita pergi, tetapi daripada gitu ya, kalau mending-mending itu daripada punya teman toksik gitu ya, lebih baik tidak berteman gitu, sehingga mereka berteman dengan HP. Makanya tidak punya banyak teman, karena daripada berteman dengan orang yang suka marah atau toksik itu, lebih baik sendirian aja, buka HP sendirian, nggak akan marah-marah gitu. Ayat ini sepadan Bapak Ibu untuk membuat kita bahwa pemarah dan suka bertengkar itu tidak disukai orang. Tidak disukai orang. Tadi penatua tempat ibadah itu juga marah, dan dia dikatakan di situ bahwa dia kemudian pergi malu karena tidak disukai oleh orang di sana, karena orang di sana mengatakan bahwa Yesus itu baik dan berkuasa gitu, memuliakan Tuhan. Demikian juga dengan hidup kita, ketika suasana marah ini menguasai hati kita, hati masyarakat, maka kita sebagai orang-orang Kristen, pengikut Kristus yang penuh kasih, harusnya menjadi tidak hanya kita melakukan kasih, tetapi menjadikan orang-orang di sekitar kita tahu bahwa Yesus itu mengasihi semua orang, bahwa Yesus itu adalah kasih. Dan satu hal, bahwa yang memulai mengasihi itu adalah Tuhan Yesus. Ibu Bapak yang mengasihi Tuhan, di dalam bukunya Dying for Change itu Led Anderson itu pernah bilang bahwa yang meruntuhkan gereja, yang menghambat kemajuan gereja itu ada dua, yaitu faktor yang dari dalam dan dari luar, institusional dan bersifat personal, gitu ya. Di gereja-gereja yang mempunyai tradisi, seperti tadi ceritakan di Alkitab, bahwa kadang-kadang kemanusiaan atau kasih itu dikereke, diapakan, dipinggirkan, tetapi lebih mengutamakan aturan dan tradisinya. Gitu. Jadi makanya kalau ada terjadi seorang datang ke gereja memakai, contohnya ya, memakai sandal jepit gitu ya untuk ibadah, itu kemudian dipleroi, dilihatin, sehingga orang itu lama-lama, besok saya nggak mau lagi gereja, saya daripada dipleroi gini sudah nggak usah gereja saja. Atau ada orang yang punya permasalahan di dalam keluarganya, kemudian dirasani, ditanyakan sesuatu yang menyakitkan hati, sehingga orang itu jadi malas untuk pergi ke gereja. Yang datang ke gereja baru sekali, tetapi tidak disambut, didiemin, itu membuat tidak nyaman. Rasanya itu, saya sendirian di gereja, lebih baik di rumah aja, toh di rumah bisa mendengarkan firman Tuhan. Hal-hal seperti ini itu membuat, karena saya kalau mengambil contoh yang lebih ekstrim nanti saya takut gitu ya. Takut cara berpikirnya berbeda gitu ya. Kita ambil contoh yang paling mudah yang di lingkungan kita ya gitu ya. Contohnya gini, kalau ada jemaat sakit, kemudian ada seorang penatua datang melihat sakit, kemudian dia mengusulkan ke gereja, mbok itu tolong ditolong untuk sakitnya itu supaya dikasih uang supaya bisa berobat. Tetapi kalau majelis gitu ya, pasti akan
sebentar ya, tunggu rapat dulu ya. Tunggu rapat majelis dulu supaya keputusannya itu valid. Kemudian kan kita tidak bisa memutuskan sendiri. Lah orang yang sakit itu 2 minggu, rapatnya masih seminggu lagi, dalam waktu 3 hari orang itu meninggal. Ini etika cara berpikir yang agak susah, makanya saya tidak berani. Benar apa salah, tidak berani bilang begitu. Silakan Bapak Ibu berpikir sendiri. Kira-kira kalau kejadian seperti itu, apa yang akan kita perbuat? Sebagai penutupnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu beribadah kepada Tuhan dengan kasih. Ketika kita dengan kasih tidak marah kepada sesama, tidak marah walaupun sampingnya mungkin bau gitu ya, tidak marah dengan sampingnya karena cuma pakai baju jelek, tidak marah kepada sampingnya karena ramai terus, tidak marah kepada sing khotbah suwe banget, tidak marah karena sing khotbah ngomongin ngono terus kayak dhisik awet lihat khotbah dari awal sampai sekarang ora aneh perkembangan cuman gitu aja. Tidak usah marah. Song leadere nyanyine koyo ngono terus, tidak ada perkembangan. Sing main keyboard juga seperti itu dan seterusnya, enggak usah marah. Kursinya gereja yang enggak nyaman kalau buat duduk, betul nggih? Tetapi enggak usah marah. Setiap minggu ada persembahan banyak gitu, enggak usah marah. Tetapi dengan kasih, melakukan semuanya dengan kasih. Semuanya dilakukan dengan kasih, maka di sana ada hormat kepada sesama. Ada syukur atas karunia yang diberikan kepada kita. Hubungan antar manusia bisa terjalin dengan baik, dan marilah kita bersama-sama, kita bisa saling bergandengan tangan, bisa mengasihi sesama, dan kita bisa mengasihi Yesus tanpa batas. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Amin. Waktu teduh untuk kita semua. Jemaat, marilah kita bangkit berdiri, kita bersama-sama dengan semua orang percaya di seluruh abad dan tempat. Marilah kita bersama-sama memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk lagi. Kita akan memasuki doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas berkat dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih Tuhan atas kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih orang-orang di sekitar kami. Kami boleh hidup saling menjaga, saling mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya Allah menolong dan memberkati kami dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengasihi sesama sebagai perwujudan kasih kami kepada Tuhan. Kami juga mengasihi gereja kami Tuhan, sehingga dengan sepenuh hati kami boleh bersama-sama membangun jemaat di tempat ini dengan seluruh kemampuan kami, dengan talenta yang kami punya. Kami membangun gereja kami membangun iman jemaat kami boleh mendukung setiap pelayanan yang ada. Kami terus memperhatikan jemaat-jemaat kami yang membutuhkan, jemaat-jemaat kami yang sakit, jemaat-jemaat kami yang sedang bersedih, berduka, dan mengalami permasalahan. Dengan syukur Tuhan atas kehidupan kami boleh melakukannya, kami boleh menunjukkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga jemaat Tuhan di tempat ini boleh merasakan bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kami
melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh jemaat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah negara kami, baik jalan, perumahan, fasilitas-fasilitas umum, juga pembangunan di dalam kemampuan, keahlian masing-masing orang, pembukaan lapangan kerja, pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skill, semua peraturan perundangan yang mendukung pengembangan pribadi dan kemajuan di bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Dan Tuhan, kami mohon kepada Engkau, supaya kami semua juga anak-anak Tuhan boleh mendukung setiap program pemerintah yang ada. Kami boleh melihat segala sesuatunya dengan cara yang benar, yaitu cara pandang Tuhan. Bahwa Tuhan telah meletakkan kami di Indonesia ini untuk kami boleh bersama-sama mengasihi negara kami, berdoa bagi negara kami. Walaupun di banyak tempat, banyak hal masih membuat kami tidak suka, masih membuat kami marah Tuhan. Tetapi kami memohon kepada Tuhan supaya kami dikuatkan untuk melakukan hal yang benar, yaitu kami terus berdoa, kami terus memohon supaya bangsa dan negara kami ini diberi pemimpin yang benar-benar mengasihi Tuhan. Pemimpin yang punya hikmat untuk melakukan semuanya untuk kebaikan masyarakat Indonesia, bukan kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Kami mohon anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan, kiranya Tuhan berikan hikmat, berikan kasih-Mu kepada mereka Tuhan, supaya mereka menunjukkan kasih Allah, ajar mereka untuk melakukan kebenaran dan keadilan bagi kepentingan kemanusiaan. Ampuni mereka apabila mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menyakiti hati Engkau Tuhan, dan berikan mereka kasih-Mu Tuhan untuk sadar dan terus melakukan kehendak-Mu. Tuhan, kami mau serahkan juga jemaat-jemaat kami di gereja ini Tuhan, yang masih di dalam pergumulan. Kiranya Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan penghiburan. Yang berkekurangan, kiranya Tuhan memberikan kecukupan dengan perhatian dari jemaat-jemaat yang lain untuk memberikan bantuan. Orang-orang yang sedang menderita, kiranya Tuhan juga yang memberikan penghiburan. Anak-anak kami yang sedang sekolah, menuntut ilmu Tuhan, berikan kepada mereka kasih-Mu, sehingga mereka menjadi anak-anak yang berprestasi dan menyatakan kasih Allah melalui prestasi mereka, melalui kehidupan mereka, kejujuran mereka dalam sekolah. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan hikmat supaya dapat menemukan pekerjaan yang tepat. Juga apabila mereka diberi kesempatan oleh Tuhan, juga mereka dapat melakukan usaha untuk berwira swasta ataupun melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya jemaat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Bapak, terima kasih, kami serahkan juga lembaga-lembaga Kristen yang sedang terus menyatakan damai sejahtera Allah kepada sesamanya, baik melalui sekolah-sekolah Kristen, universitas Kristen, maupun lembaga-lembaga kesehatan Kristen, juga lembaga sosial Kristen yang terus berusaha bekerja keras untuk menyatakan kasih Allah kepada seluruh manusia, menyatakan bahwa Tuhan mengasihi semua manusia, tidak membeda-bedakan agama dan golongan. Kiranya Allah menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ibadah yang sejati dan yang berkenan kepada Tuhan adalah mengasihi sesama kita. Mari kita jadikan hidup kita menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Lakukanlah itu semua dengan tulus,
dan ikhlas sebagaimana firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 1 Tawarikh 29 ayat 17a demikian. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dengan beredarnya kantong kita akan pujikan nyanyian pujian dari PKJ 264 bait pertama dan kedua. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada ibadahmu kepada Tuhan, bila dia hati tulus dan syukur, ibadah sejak dijadikanlah persembahan. Sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Kita dengan bangkit berdiri, kita akan pujikan bait yang kedua. Marilah ikut melayani orang berteduh, agar iman tetap kuat serta pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang penuh kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih dan berkat penyertaan-Mu di tengah-tengah kami, di dalam kami beribadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Dan Tuhan senantiasa memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Dan sebagai ucapan syukur atas berkat-berkat-Mu saat ini Tuhan, kami mengaturkan persembahan sebagian kecil dari berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menguduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini berkenan dan bermanfaat bagi pelayanan di gereja ini dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi saudara kami yang mengelola Tuhan,
Untuk persembahan ini kiranya Tuhan berkati dengan kemampuan dan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam ibadah ini. Kami akan pulang Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, kiranya Engkau menuntun dan menyertai kami dalam perjalanan hingga sampai di rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat dan penuh sukacita bertemu dengan keluarga. Ampuni Tuhan atas dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang senantiasa mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa kita. Untuk menanggapi kasih Allah yang besar itu, mari kita isi kemerdekaan dengan mewartakan cinta kasih kepada sesama dalam hidup kita sehari-hari. Dan kita mari nyanyikan PKJ 212 bait 1. Pulanglah dengan sejahtera dan mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.